Episode 83, Pertemuan dan Perpisahan. Di sebuah kamar penuhan sabir putih, Lindsay baru saja memberi ASI pada Aaron. Bayi mungil itu makin terlihat tampan saja. "Hai kesayangan papa," seru Kenzo masuk ke dalam kamarnya yang dimana istri dan anaknya masih berbaring di atas tempat tidur. "Aaron baru nyusu, Pak. Sekarang sudah kenyang," jawab Lindsay menerikan suara anak kecil. "Aduh, ganteng banget sih kamu sayang," ucap Kenzo yang kemudian mencium seluruh wajah putranya itu. "Udah dong papa, Aaron geli nih." Lindsay menarik bahu suaminya untuk menjauh, tapi sepertinya sang baby malah tertawa ketika digoda oleh papanya seperti itu. "Tuh, baby Aaron kelihatan senang kalau dicium papa. Iya kan sayang?" ucap Kenzo. Lindsay hanya menggelengkan kepalanya. "Sayang, nanti siang kita akan bertemu Papa Thomas di tempat yang sudah Jennifer tentukan. Mumpung hari ini weekend, jadi kita juga bisa mengajak Aaron," ucap Kenzo. Lindsay menatap wajah suaminya dan menghela nafas. "Aku sangat merindukan Papa. Selama ini, setahuku, Papa dan Mama tidak mau menemuiku di lapas karena mereka membenciku. Aku memang sadar bahwa dulu aku telah salah, tapi ternyata apa yang dihadapi Papa lebih sulit lagi," ucap Lindsay sendu. "Sudahlah, jangan bersedih lagi. Kamu bisa mendukung Papa untuk bisa hidup lebih baik setelah perpisahan dengan Mama Sarah." "Ya, aku tahu kok. Aku hanya tidak menyangka bahwa Mama akan tega melakukan hal itu pada Papa. Semenjak aku lahir sampai aku dewasa, mereka berdua terlihat harmonis dan baik-baik saja. Tapi ternyata semua itu palsu. Aku benar-benar tidak menyangka sayang," ucap Lindsay. Kenzo membawa Lindsay ke dalam dekapannya. Pria itu memeluknya erat, memberi ketenangan pada sang istri. Sedangkan di sebuah rumah bergaya Eropa. Jennifer!" Thomas terbangun dari tidurnya dengan keringat yang membasahi dahi. Entah kenapa tiba-tiba dia memimpikan Jennifer. Aneh sekali. Apa mungkin ini efek tadi malam saat dia merasa bersalah terhadap wanita itu? Thomas paham betul ketika dirinya menyebut nama mantan istrinya. Jennifer langsung menegang dan melepaskan pakutan mereka. Aneh, kenapa juga Thomas mencium Jennifer? Dia itu memijit keningnya yang masih terasa pusing akibat efek minuman yang dia teguk tadi malam. Hanya dengan minum wine atau sejenis alkohol lain, pria itu bisa sedikit melupakan masalahnya. Bukan melupakan, tapi terkadang malah membuat dia semakin terpuruk. Pria itu tertidur di sofa ruang kerjanya dengan masih memakai pakaian yang kemarin. Semenjak berpisah dari Sarah, Thomas tidak lagi tidur di kamar mereka. Pria itu terbiasa tidur di ruang kerjanya atau di kamar tamu. Mungkin dia tidak ingin mengingat tentang kenangan bersama Sarah. Tom melihat jam di dinding menunjukkan pukul 9 pagi. Tiba-tiba dia beranjak dan langsung masuk ke dalam kamar mandi. Dia ingat hari ini ada janji dengan Jennifer untuk bertemu dengan putrinya. Tidak butuh waktu lama, Thomas akhirnya selesai membersihkan diri dan keluar dari dalam kamar mandi yang ada di ruang kerjanya, hanya memakai handuk yang melilit di pinggangnya. Pria itu mengambil baju yang sudah dipindahkan di ruang kerja. Semua barang-barang penting milik Thomas sudah dipindahkan ke tempat itu. Tok tok tok. Pintu ruangan diketuk. "Masuklah," seru Thomas yang masih memilih pakaiannya. "Tuan, ada tamu untuk Anda," ucap kepala pelayan di rumah itu. Thomas mengernyit. Siapa tamu yang berkunjung jam segini di rumahnya? Apakah itu Jennifer? Batin Thomas. "Tamu Anda Nyonya Sarah, Tuan," ucap kepala pelayan itu lagi karena melihat tuannya yang seperti kebingungan itu. "Sarah? Untuk apa dia kesini?" tanya Thomas. "Aku kesini untuk menemui Tuan Thomas." Tiba-tiba dari arah belakang, Sarah datang dan masuk begitu saja di ruang kerja itu. "Ryan, pergilah dan siapkan aku satu mobil, karena sebentar lagi aku akan pergi keluar," ucap Thomas memberi perintah. "Baik, Tuan," jawab Ryan menunduk dan segera pergi dari situ. Sepertinya dia tahu situasi kali ini bakal panas. "Ada perlu apa kamu mencariku? Urusan kita sudah selesai," ucap Thomas dingin tanpa menatap mantan istrinya itu.
Sarah melihat tubuh Thomas yang bertelanjang dada itu. Wanita itu ingat bagaimana rasa tubuh perkasa Thomas saat menjamah dirinya. Sarah menelan sarifanya ketika perut roti sobek Thomas terpampang nyata. Sarah berdiam sebentar sebelum berucap, "Aku kesini untuk bicara padamu, Tom. Aku tahu kesalahanku padamu tidak bisa dimaafkan lagi. Aku juga tidak menyangka rumah tangga kita akan jadi seperti ini. Tapi jujur, dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku memang benar-benar mencintaimu. Meskipun aku berselingkuh darimu, tapi tidak dipungkiri bahwa waktu sekian tahun bersamamu telah menumbuhkan rasa cinta untukmu. Semua memang sudah menjadi keputusanku untuk memilih Jason. Sebenarnya waktu itu aku sempat ingin mengakhiri hubunganku dengannya, dan aku benar-benar menjalani hubungan rumah tangga ini tanpa adanya orang ketiga. Tapi sepertinya kamu tidak mau mendengarkan penjelasanku dan memutuskan menceraikanku begitu saja. Jujur Tom, aku sangat menyesal." Ucap Sarah panjang lebar sambil menangis. Sarah merasa tidak rela kalau Thomas akan mencari pengganti dirinya. Tapi Thomas sepertinya sudah tidak merasa simpati dengan ucapan Sarah. Dia yang kemarin masih terus memikirkan Sarah, tapi saat mantan istrinya itu mendatanginya hari ini, tiba-tiba perasaan pria itu hambar, seolah menguap begitu saja untuk sang mantan istri. Justru yang dipikirannya saat ini adalah Jennifer. Pikirannya sejak semalam selalu tertuju pada wanita yang masih seumuran dengan putrinya itu. Mungkin benar yang dikatakan Jane bahwa Sarah bukan wanita yang pantas untuknya. Pengkhianatan yang dilakukannya tidak bisa dimaafkan begitu saja. Sedangkan Sarah berpikir bahwa Thomas masih mencintainya. Entah kenapa rasa egois itu tiba-tiba datang saat melihat Thomas bersama wanita lain. Sarah tidak terima. "Sudah selesai Nyonya Sarah. Aku sudah tidak peduli dengan perasaanmu. Rasa menyesalmu itu sudah tidak berarti lagi. Mulai saat ini jangan pernah datang menemuiku kalau bukan urusan yang benar-benar penting. Kita jalani hidup masing-masing tanpa saling ikut campur." Ucap Thomas berlalu, meninggalkan Sarah ke kamar mandi untuk memakai pakaiannya. Sarah terlihat kecewa melihat Thomas yang mengacuhkannya. Tapi mau bagaimana lagi? Semua itu terjadi karena kesalahannya juga. Jennifer dengan malas pergi menjemput Tom di rumahnya untuk pergi menemui Kenzo dan Lindsay. Setelah sampai, ternyata Thomas sudah menunggu di depan rumah. Dengan senyum mengembang dan langkahnya yang lebar, pria itu mendatangi mobil dan langsung duduk di samping Jane. Jennifer hanya tersenyum sekilas, kemudian dia melajukan mobilnya tanpa sekata-kata pun. Sepertinya sejak semalam, Jane sudah menyadari bahwa dirinya bukanlah apa-apa. Dia tidak mau kalau perasaannya bertepuk sebelah tangan lagi. Berbeda dengan Tom, pria itu sekarang malah semakin suka saat bertemu dengan Jennifer. "Bagaimana tidurmu tadi malam?" tanya Thomas memecahkan kesunyian. Cukup nyenyak," jawab Jane masih fokus ke depan. Sepanjang perjalanan hanya Tom yang aktif mengajak bicara dan dijawab seperlunya oleh Jennifer. Setelah beberapa menit mereka sampai di tempat yang telah dijanjikan, Jennifer keluar lebih dulu dan disusul oleh Thomas. Mereka berdua memasuki restoran itu dan menemui orang yang sangat dirindukan oleh Thomas. "Papa!" teriak Lindsay saat melihat kedatangan ayahnya itu. Dengan menahan isak tangis, Lindsay memeluk ayahnya dengan sangat erat. "Putriku, Papa sangat merindukanmu sayang," ucap Thomas membelai rambut Lindsay. Maafkan Lindsay," ucap Lindsay terseduh. "Tidak sayang, Papa yang seharusnya minta maaf padamu," ucap dia itu. Kenzo tersenyum senang melihat pemandangan di hadapannya ini. Dia menggendong Aaron yang masih terlelap, membiarkan antara ayah dan anak itu melepas rindu. Sedangkan Jennifer, dia mematung. Sepertinya misinya membantu Thomas bertemu putrinya telah berhasil. Dan di saat itu pula, Jennifer berjanji akan menjauh dari Tom. "Selamat tinggal Tom. Aku akan pergi setelah ini dan tidak akan mengganggumu lagi," batin Jennifer. Bersambung